Hi guys, I'm so nervous because this is my first video on my YouTube channel. Jadi di sini tuh saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS di mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, dan untuk perkenalan lebih lanjutnya kita langsung masuk di slide. Nah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dewangga dengan stambuk P101211151 dari kelas D Kesehatan Masyarakat. Jadi saya adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Tadulako. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dengan tema Konsep Dasar Ekologi Pangan dan Gizi. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sako, SPD, MKes. Nah, di sini saya memiliki beberapa outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian ekologi pangan dan gizi, faktor ekologi dan malnutrisi, kestabilitasan pangan, dan juga kerentanan pangan, dan juga masalah pangan. Nah, kita masuk pada pengantar yang pertama yaitu apa itu ekologi pangan dan gizi. Nah, jadi ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos, rumah atau tempat tinggal, logos, ilmu pengetahuan, dan pangan dan gizi yang artinya sumber hayati dan air. Nah, ekologi itu bisa dikatakan sebagai timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan juga rumah tangga makhluk hidup. Nah, jadi ekologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan juga interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, sedangkan pangan dan gizi itu artinya segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang memiliki elemen dalam makanan dan dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh. Nah, jadi bisa disimpulkan ekologi pangan dan gizi ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek lingkungan yang terkait dengan pangan dan gizi untuk kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor-faktor ekologi yang ada pengaruhnya dengan malnutrisi. Nah, yang pertama yaitu penyakit infeksi. Nah, antara kecukupan gizi dan penyakit infeksi itu terdapat hubungan sebab akibat dan timbal balik yang sangat erat. Gizi buruk itu bisa menyebabkan mudahnya terjadi infeksi karena daya tahan tubuh yang menurun. Dan kemudian juga penyakit infeksi itu dapat menghambat penyerapan zat gizi sehingga zat gizi atau asupan gizi itu menjadi rendah. Nah, hal tersebutlah yang dapat menimbulkan terjadinya malnutrisi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengaruh budaya. Budaya atau adat istiadat atau kebiasaan itu dapat mempengaruhi konsumsi seseorang. Karena dengan adanya adat istiadat, pasti ada tradisi yang biasa dijalankan. Contohnya, tradisi tabu makanan adalah suatu larangan dalam mengonsumsi makanan tertentu karena biasanya ada beberapa ancaman atau hukuman kepada orang-orang yang mengonsumsinya. Nah, dalam ancaman ini, kalau dari kepercayaan tradisi itu biasanya dikatakan ada kekuatan supranatural dan hal-hal mistik yang akan menghukum mereka yang melanggar aturan ini, atau biasanya disebut dengan tabu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu produksi pangan. Nah, pentingnya ketahanan pangan diantaranya dikarenakan ketahanan pangan mempengaruhi status gizi masyarakat itu sendiri. Jika ketahanan pangan kurang, maka status gizi otomatis menjadi kurang dan menyebabkan turunnya derajat kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsumsi makanan. Nah, malnutrisi juga bisa disebabkan oleh pola makan yang berlebih, sehingga jumlah asupan nutrisi yang didapat melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Jenis malnutrisi ini disebut juga kelebihan nutrisi. Nah, konsumsi makanan atau pola makan itu sangat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Pola makan yang baik dapat meningkatkan status gizi. Keadaan gizi yang kurang terjadi karena tubuh kekurangan satu atau beberapa jenis zat gizi yang dibutuhkan. Sebaliknya, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sosial dan ekonomi. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi atau kelas sosial seseorang itu akan mempengaruhi pola konsumsinya. Hal ini berarti semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka peluang untuk mengonsumsi makanan itu semakin banyak untuk anaknya.
Nah, status gizi anak secara tidak langsung itu berkaitan dengan faktor sosial ekonomi keluarganya. Jika status sosial ekonomi rendah, maka kebutuhan makanan keluarganya itu juga akan kurang. Dan juga anak itu akan memiliki status gizi yang kurang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Nah, salah satu penelitian itu mengatakan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan itu memiliki keterkaitan. Ini dapat dilihat dari sudut pandang pelayanan dan juga pengaruh pandangan pengguna atau masyarakat. Beberapa kondisi dialami masyarakat seperti akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan juga mahalnya obat-obatan. Nah, juga beberapa teori itu mengatakan bahwa tingkat pendidikan menjadi tolak ukur perolehan kualitas informasi yang akan diterima serta pengetahuan yang dimiliki, sehingga penting untuk orang tua mempunyai pendidikan yang tinggi agar dapat memberikan kualitas kehidupan yang layak bagi anaknya agar permasalahan gizi itu tidak terjadi. Nah, kemudian di sini ada stabilitas pangan. Yang pertama yaitu food availability. Nah, di sini sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu stabilitas pangan. Nah, stabilitas itu artinya sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau dalam suatu sistem atau tidak adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama yaitu food availability atau ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia itu, pangan mempunyai arti dan juga peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua yaitu food access atau akses pangan. Nah, di sini artinya suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, distribusi pangan atau akses pangan ini dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir yaitu food utilization atau penyerapan pangan. Nah, di sini itu artinya penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup yang sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan juga kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada kerentanan pangan. Nah, di sini saya mengambil 3 kerentanan pangan. Yang pertama yaitu gangguan iklim, hama dan penyakit, dan kemudian bencana alam. Nah, yang pertama yaitu gangguan iklim. Terdapat salah satu tantangan berkaitan dengan gizi dan juga dampak perubahan iklim di produksi pangan. Nah, produksi pangan lokal itu dan perubahan iklim itu sangat erat kaitannya atau sangat erat hubungannya. Nah, contohnya itu beberapa tahun terakhir dalam sebuah penelitian, banyak kejadian alam yang dirasakan masyarakat terkait perubahan cuaca yang tidak menentu, terutama bagi para petani. Mereka mengeluhkan datangnya musim hujan dan kemarau yang susah diprediksi sehingga mengganggu musim tanam dan juga mengganggu hasil produksi mereka. Selain itu, serangan hama seperti waren juga menyerang di berbagai tempat yang sangat merugikan banyak petani. Nah, kemudian juga hama dan penyakit ini juga tumbuhan itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terutama manusia. Nah, apabila tumbuhan itu mengalami gangguan sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan yang bisa menyebabkan kerusakan atau kematian, maka semua bentuk kehidupan di dunia ini akan terganggu karena adanya hama dan penyakit yang mengganggu tanaman tadi. Nah, gangguan hama dan penyakit dalam skala besar pada tanaman budidaya dapat mengganggu persediaan bahan pangan bagi manusia. Nah, kemudian yaitu bencana alam. Nah, bencana alam itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan pangan atau kerawanan pangan. Nah, hal ini itu dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah bencana alam. Nah, bencana alam itu bisa menjadi penghambat kegiatan, terutama bagi para petani sebagai penyedia pangan, karena lahan pertanian itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik akibat bencana alam tadi. Nah, kemudian salah satu sektor yang paling berdampak dengan adanya bencana ini adalah sektor pertanian. Nah, sektor ini kan menentukan ketahanan pangan pada daerah tersebut, serta dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat setempat. Nah, yang terakhir yaitu masalah-masalah dalam pangan. Nah, yang pertama yaitu kelebihan pangan. Misalnya terjadi kelebihan pangan, maka hal yang dapat terjadi yaitu turunnya harga produksi dan juga kerusakan produksi. Nah, kemudian di kekurangan pangan dan rumah tangga tidak bisa akses dalam penggunaan pangan,
di sini tuh bisa mengakibatkan gizi yang buruk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keamanan pangan. Misalnya keamanan pangan itu terganggu, maka yang dapat terjadi yaitu gangguan kesehatan. Nah, baik. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Please like, comment, and subscribe YouTube saya karena ini video pertama. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you guys.